Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 16 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, berdoa, memberi sedekah, dan berpuasa adalah 3 tindakan yang diharapkan dari orang Yahudi yang saleh pada masa Yesus. Seperti yang telah Yesus katakan, Dia tidak datang untuk menghancurkan hukum Taurat, namun untuk membawanya ke tingkat yang lebih baik, menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, Yesus berkeras melakukan tindakan baik ini untuk tidak dilihat dan dipuji oleh orang lain, tetapi secara rahasia, karena Bapa yang melihat hati akan memberi penghargaan kepada kita. Saudara saya terkasih, ketika tindakan saleh ini masing-masing memiliki tempat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Akan tetapi, seseorang bisa saja termotivasi oleh keegoisan dan bukan kemurahan hati. Kunci pilihan kita adalah di mana hati kita berada. Apakah hati kita hanya mengandalkan dan mengutamakan Tuhan? Apakah kita kadang-kadang memutuskan untuk mendapatkan pujian dan kekaguman dalam melakukan tindakan saleh ini? Saudara yang terkasih, sebenarnya dan memang demikian, Yesus tidak berkeberatan dengan ketiga tiang utama itu. Namun hal yang dikritik oleh Yesus dalam warta Injil hari ini adalah motivasi di balik perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan seperti memberi, berpuasa, dan berdoa itu menjadi kehilangan makna kalau orang melakukan hal-hal itu supaya dipuji dan dilihat orang. Orang yang memberi derma misalnya, melakukan tindakan pemberian bukan untuk menolong orang yang menerima pemberian itu, melainkan semata-mata untuk menonjolkan diri sebagai seorang dermawan. Pemberian demikian tidak akan mendapat pahala. Saudara-saudara yang terkasih, model pemberian lainnya yang tidak bakal mendapat pahala sebagaimana disampaikan oleh Paulus kepada umat di Korintus dalam suratnya 2 Korintus 9 ayat 6-11, yakni memberi dengan terpaksa atau dengan
penuh penyesalan. Hanya orang yang memberi dengan sukarela akan dikarunia Allah dengan berkat yang melimpah. Semoga firman yang diwartakan hari ini menolong kita untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan demi kebaikan orang-orang itu sendiri dan bukan karena motivasi-motivasi lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Yesus meminta dan mengajari kita untuk melakukan 3 tindakan itu secara tersembunyi, supaya kita belajar mematikan kecenderungan kepada kemuliaan diri sendiri. Dengan demikian, kita dibantu untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Maka dari itu, sudahkah kita hidup lepas bebas dari kelekatan-kelekatan akan keegoisan dan kemuliaan diri? Maukah kita belajar mencintai dengan tulus seperti teladan Yesus Sang Guru? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mampukanlah aku dengan kuat kuasa-Mu untuk senantiasa berbagi dengan sesama, sekalipun aku sendiri masih hidup belum berkecukupan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.